Kita tidak dapat membayangkan sastra Inggris dan dunia tanpa Charles Dickens. Ya, dia adalah penulis Oliver Twist dan Great Expectations. Tapi apakah kamu tahu lebih banyak tentang dia? Misalnya, dia punya burung gagak peliharaan bernama Grip, dan burung gagak peliharaan kedua bernama Grip 2. Dia juga merupakan salah satu anggota pertama dari Ghost Club. Klub ini masih ada sampai sekarang. Ini adalah sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyelidiki aktivitas paranormal. Para anggotanya akan bertemu untuk mendiskusikan dan memecahkan kasus-kasus hantu dan supranatural. Anggota terkenal lainnya dari klub ini adalah Sir Arthur Conan Doyle, pengarang cerita Sherlock Holmes. Kamu mungkin sudah tahu bahwa Charles Dickens tidak mudah ditakut-takuti. Tapi satu peristiwa mengerikan dalam hidupnya sangat mempengaruhinya, sehingga dia tidak pernah sama lagi setelahnya. Inilah yang terjadi. Saat itu bulan Juni 1865, Charles Dickens pulang ke rumah dari liburan singkatnya di Prancis. Dia bepergian dengan kereta api di gerbong kelas 1. Tepat pada saat itu, rel kereta api sedang diganti di suatu tempat di tengah perjalanan. Dan kukira pada saat itu, masalah perkereta apian tidak dikomunikasikan secepat dan seefektif sekarang ini. Karena masinis lokomotif tidak tahu tentang pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi, dia baru menyadari adanya celah besar di rel kereta api saat dia mendekatinya. Tidak ada cukup ruang untuk menghentikan kereta sebelum mencapai lubang di rel dengan aman. Jadi, kereta api itu anjlok. Beberapa gerbong kereta api jatuh ke sisi jembatan. Untungnya, jembatan itu tidak terlalu tinggi. Namun, itu cukup untuk menghancurkan gerbong-gerbong kayu. Charles Dickens adalah salah satu orang yang beruntung. Setelah kecelakaan itu, dia memanjat keluar dari jendela dan membantu penumpang lain untuk keluar. Ketika semua orang yang masih hidup keluar dari gerbong, sang penulis teringat bahwa dia menyimpan naskah Our Mutual Friends, novel yang sedang dia kerjakan saat itu di dalam kereta. Jadi, dia harus naik kembali untuk mengambilnya. Saat itulah dia melihat dengan jelas semua kehancuran mengerikan di dalam yang menghantuinya seumur hidup. Pada saat kecelakaan itu terjadi, Tuan Dickens sangat tenang, tapi kecelakaan itu sangat mempengaruhinya. Setiap perjalanan berikutnya yang dia lakukan dalam hidupnya menjadi sebuah tantangan. Putra dan putrinya ingat bahwa dia akan panik setiap kali bepergian kemanapun. Dia akan mencengkeram kursi dengan kedua tangan dan berkeringat. Our Mutual Friends berhasil diselesaikan. Novel terakhir Charles Dickens, Misteri Edwin Drood, tidak selesai karena sang penulis meninggal dunia pada tahun 1870 karena stroke. Ada lebih banyak orang terkenal dengan kisah serupa, seperti misalnya Leonardo DiCaprio mengalami kecelakaan berbahaya setidaknya 4 kali dalam hidupnya. Hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah bahwa Leo sekarang takut pada hiu, dan ini kembali ke kisahnya yang pertama di 2006. Aktor itu menghabiskan liburannya di Afrika Selatan. Sebuah badan amal yang dikhususkan untuk menyelamatkan hiu mengundangnya untuk ambil bagian dalam ekspedisi bawah laut, dan dia mengiyakan. Jadi, Leo dikurung di dalam sangkar yang berada di bawah air. Ternyata ada seekor tuna tersangkut di bagian atas sangkar, dan seekor hiu putih besar melompat untuk mengambilnya, lantas menerkam sangkar Leo. Hiu itu juga tersangkut di sana, tapi hanya beberapa meter dari Leonardo yang berada di dasar kandang. Hiu itu menyentak beberapa kali, tapi untungnya sang aktor selamat dari pertemuan langsung dengan hiu putih besar. Di lain waktu, hal seperti itu terjadi di pesawat pada tahun 2010. Bersama dengan hampir 200 penumpang lainnya, Leo sedang dalam penerbangan dari New York, tapi mereka mengalami masalah setelah lepas landas. Pesawat mengalami kerusakan mesin. Aktor itu mengatakan bahwa dia berbalik dan melihat bahwa mesinnya berubah menjadi bola api. Sungguh suatu keajaiban bahwa bagian pesawat lainnya tidak terbakar. Selama 1 jam penuh, pilot berputar-putar untuk membuang bahan bakar agar dapat melakukan pendaratan darurat yang mulus di New York. Ban pesawat sempat meledak, namun untungnya tidak ada yang terluka. Namun, selama 1 jam itu, sebagian besar penumpang berpikir bahwa mereka tidak akan sampai di rumah. Setelah kecelakaan ini, Leo seharusnya mengetahui bahwa seseorang di atas sana sedang mengincarnya. Tapi tidak, dia memutuskan untuk pergi terjun payung. Itu adalah terjun payung tandem, yang berarti dia jatuh dari pesawat dengan seorang instruktur. Mereka menarik parasut pertama, tapi tidak terbuka.
Jadi mereka menarik parasut kedua, tapi tetap saja kusut dan tentu saja tidak bisa dibuka. Tidak ada parasut ketiga. Mereka terbang menuju tanah dan instruktur berusaha keras untuk melepaskan parasut kedua tepat waktu sebelum mereka mencapai titik tanpa harapan. Setelah 30 detik, dia berhasil melakukannya. "Phew, kita jatuh terlalu cepat. Kakimu mungkin bisa patah," teriaknya pada Leo. Sekali lagi, ketidakberuntungan DiCaprio berakhir dengan baik. Terlepas dari prediksi, dia bahkan tidak mengalami cedera. Tapi daftar jangan pernah melakukannya lagi miliknya kembali bertambah. Keempat kalinya, dia pergi scuba diving dan kehabisan oksigen di bawah air. Edward Norton ada di sana dan dia membantunya. Jadi mereka berdua berada di bawah air, menjelajahi kehidupan laut, memotret dan melakukan yang mereka lakukan. Mendekati akhir penyelaman, Norton menyadari bahwa Leo tidak ada di sekitar mereka. Dia berpikir bahwa DiCaprio mungkin terbawa oleh kamera dan petualangannya. Jadi dia memutuskan untuk mencarinya dan menanyakan kabarnya. Norton masuk lebih dalam ke dalam lautan dan dia cukup beruntung untuk melihat Leo di suatu tempat yang cukup jauh. Leo berenang ke arahnya, matanya besar, sambil menarik tangannya ke depan dan ke belakang di lehernya, menandakan bahwa dia tidak bisa bernapas. Kedua pria itu berhasil mendekati satu sama lain. Norton memberikan oksigen kepada Leo dan mereka berhasil keluar dari lautan. Keduanya masih hidup. Travis Barker, seorang drummer Amerika, juga selamat dari kecelakaan pesawat. Namun kecelakaan yang satu itu sangat mematikan, dengan hanya 2 dari 6 orang yang selamat. Pada tahun 2008, sang musisi akan pergi ke California setelah tampil di South Carolina. Sebelum penerbangan, putrinya yang masih kecil menjadi histeris, meminta ayahnya untuk tidak terbang dengan mengatakan bahwa atapnya akan lepas. Istrinya seharusnya ikut bersamanya, tapi membatalkannya pada menit terakhir. Kalau-kalau terjadi sesuatu, tapi Travis tetap berangkat meskipun dia juga memiliki firasat buruk. Segalanya berjalan tidak sesuai rencana sejak awal. Pesawat mengalami keadaan darurat saat lepas landas. Roda pendaratan meletus dan pesawat menjadi tidak terkendali. Pesawat naik ke udara, lalu turun kembali dan kemudian naik lagi. Terbakar setiap saat sebelum seluruh pesawat terbakar. Ketika pesawat mendarat, Travis dan temannya bergegas keluar dari pesawat. Mereka menggunakan pintu darurat, tapi ada yang tidak beres di sana juga dan teman-temannya menderita luka bakar dan cedera parah. Syukurlah mereka selamat, tapi Travis mengalami gangguan stres pasca trauma. Sejak saat itu, Travis merasa ngeri dengan pesawat dan menghindarinya dengan cara apapun. Dia baru naik pesawat untuk pertama kalinya setelah kecelakaan baru-baru ini, lebih dari 1 dekade kemudian. Tahukah kamu bahwa kita bisa saja kehilangan ibu dari semua naga, Emilia Clarke, tepat setelah musim pertama Game of Thrones tayang? Pada tahun 2011, aktris ini pingsan di gym saat berolahraga. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dokter menemukan bahwa dia mengalami pendarahan di otak. Dia menjalani operasi dan pulih setelah seminggu. Namun setelah operasi, dia bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. 2 tahun kemudian dia menderita aneurisma lagi dan kali ini dia dirawat di rumah sakit selama 1 bulan dan menjalani operasi yang mengganggu. Selama berbulan-bulan setelahnya, dia harus menghadapi rasa sakit, masalah penglihatan dan kesulitan berbicara dan menulis. Sejak saat itu, tidak ada episode lain, dan Emilia mengatakan bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Aktris ini juga memulai kegiatan amal, membantu orang-orang yang mengalami cedera otak. Dalam kondisi seperti itu, intervensi segera sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pemulihan penuh.